Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sejumlah negara di dunia telah menyiapkan anggaran belanja negara dengan nominal yang fantastis. Termasuk tadi yang sudah kami sampaikan di awal adalah Amerika Serikat dengan nominal pemirsa 1,66 triliun dolar Amerika. Dan tentunya angka yang fantastis ini bukan hanya digelontorkan oleh Amerika Serikat untuk tahun 2023, di mana dana tersebut pemirsa ini dialokasikan juga oleh negara-negara lain yang fokus melalui kementerian maupun juga lembaga pemerintah di masing-masing wilayah. Lantas pemirsa, negara mana saja yang memiliki dana belanja negara fantastis pada tahun ini? Berikut informasinya dalam segmen ID Entertainment. Pemirsa, kembali dalam ID Entertainment, segmen yang menghadirkan sejumlah informasi ringan untuk Anda. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada tahun 2023 mencapai senilai 3.601,2 triliun rupiah. Di mana dana tersebut ditujukan untuk berbagai fokus melalui kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bahkan terdapat 3 instansi yang mendapatkan nilai anggaran fantastis pada tahun depan. Yang pertama ialah Kementerian Pertahanan dengan alokasi APBN terbesar mencapai 134,33 triliun rupiah. Kemudian disusul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai 125,22 triliun rupiah. Dan yang terakhir ialah Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 111,1 triliun rupiah. Selain Indonesia, lantas negara mana sajakah yang mengucurkan dana belanja negara dengan nominal yang fantastis pada tahun ini? Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah resmi menandatangani rencana undang-undang yang telah menjadi undang-undang terkait pengeluaran fiskal sebesar 1,66 triliun dolar Amerika atau setara 25.946 triliun rupiah. Di mana dana pengeluaran tersebut akan mencangkup sejumlah prioritas pemerintah Gedung Putih. Selain itu, anggaran tersebut juga akan menutup 2 tahun yang sangat produktif secara legislatif, termasuk paket bantuan untuk mengantisipasi kasus COVID-19, RUU Infrastruktur, pendanaan sektor pertahanan, bantuan darurat untuk Ukraina dan sekutu NATO, dana pembangunan infrastruktur kesehatan, serta pengeluaran untuk bantuan bencana dan perguruan tinggi. Kementerian Keuangan Tiongkok akan meningkatkan belanja fiskal secara tepat pada tahun 2023 untuk mendukung perekonomian yang terancam melambat, di mana peningkatan belanja negara ini akan difokuskan pada sektor strategi utama termasuk inovasi dan teknologi. Dilansir oleh Reuters, para pemimpin Beijing telah berjanji untuk meningkatkan penyesuaian kebijakan guna meredam dampak lonjakan COVID-19 terhadap bisnis dan konsumen. Tidak hanya itu, pihak setempat juga akan meningkatkan langkah pemotongan pajak dan biaya tahun ini termasuk alat kebijakan seperti defisit fiskal, obligasi khusus, dan subsidi bunga. Sebelumnya, Negeri Tirai Bambu telah menetapkan target defisit anggaran tahunan sekitar 2,8% dari produk domestik bruto sepanjang tahun lalu. Bersama dengan kuota tahunan sebesar 3,65 triliun yuan untuk obligasi khusus lokal dalam mendanai investasi di bidang infrastruktur. Pemerintah Malaysia menetapkan anggaran 2023 dengan nilai total 372,3 miliar ringgit Malaysia atau setara 1.220,42 triliun rupiah. Di mana angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun lalu sebesar 332 miliar ringgit atau sekitar 1.088,31 triliun rupiah. Sementara itu, pihak negeri jiran menyampaikan bahwa anggaran tahun ini bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal yang berkembang dengan melaksanakan reformasi fiskal menuju kesinambungan keuangan dalam jangka panjang. Adapun anggaran tersebut juga difokuskan untuk membangun sistem negara dalam mengantisipasi krisis global di masa depan. Pemerintah Jepang juga memutuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk tahun fiskal 2023 menjadi sekitar 114,38 triliun yen. Di mana jumlah tersebut menjadi nilai anggaran terbesar dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah negeri Sakura. Nantinya, anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat kemampuan pertahanan, pendistribusian pajak alokasi lokal ke pemerintah daerah, penerbitan obligasi pemerintah yang baru, serta meningkatkan pengeluaran biaya sejumlah sektor strategis negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa anggaran negara pada tahun 2023 akan difokuskan untuk menghadapi perang dengan Rusia, di mana negara tersebut akan mengalokasikan dana lebih dari 1 triliun hryvnia
atau setara 404,23 triliun rupiah untuk anggaran pertahanan dan keamanan. Sementara itu, pemerintah setempat juga akan mempresentasikan rencana untuk mengurangi pengeluaran bagi perusahaan negara, pejabat, dan lembaga yang dianggap non-esensial. Dengan demikian, jumlah dana biaya perang akan dikombinasikan dengan pendapatan pajak lebih rendah yang menyisakan kekurangan fiskal 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 74,5 triliun rupiah per bulan. Pemerintah Inggris meluncurkan paket kebijakan fiskal ketat di tengah lonjakan inflasi dan ancaman resesi global dengan meningkatkan sektor perpajakan serta memangkas anggaran belanja negara untuk tahun buku 2023. Sebelumnya, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt telah menargetkan penghematan anggaran dari kebijakan tersebut hingga 55 miliar pound sterling atau setara 1.025,6 triliun rupiah. Seperti diketahui, ekonomi negeri Tiga Singa sejatinya telah masuk ke jurang resesi menyusul lonjakan harga energi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan kajian Office for Budget Responsibility, pertumbuhan ekonomi Inggris diprediksi terkontraksi sekitar 1,4% pada tahun ini dan inflasi masih tetap tinggi di atas 7%. Pemirsa, demikian Indeks Teman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Itu dia pemirsa kalau berbicara mengenai anggaran belanja negara yang fantastis. Tapi bagaimana dengan anggaran belanja rumah tangga Anda di tahun 2023 ini atau anggaran Anda secara individual begitu ya. Semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar di tahun ini ya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing kali ini. Perbarui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Samudatu dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai berjumpa kembali.